Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali dengan saya di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini saya masih akan melanjutkan cerita tentang Riono ya, dan desa Mulyorejo di mana dia dan teman-teman serta keluarganya tinggal. Setelah sebelumnya Riono sempat mengalami mati suri, dan kali ini kita akan lanjutkan seperti apa kelanjutan cerita dari Riono. Namun untuk melengkapi cerita Riono, kita akan sajikan penuturan atau sudut pandang dari teman-teman yang lainnya. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Aku memiliki teman yang berasal dari kota Banyuwangi. Namanya Eko Priambodo. Teman sekelas waktu SD dulu. Dia juga sekolah di sini, tapi sekarang sudah kembali ke kota asalnya. Oke? Akan kuceritakan mulai dari aku kenalan dengan dia, dan sampai akhirnya dia bercerita tentang santet di kotanya. Waktu itu aku baru saja pindah rumah yang ada di depan Kali Gimun. Sebelumnya kami tinggal di rumahnya Mbah Di, karena ibuku merasa sungkan karena selama ini numpang hidup di rumah mereka. Ibuku memaksa bapak untuk membangun rumah sendiri. Walaupun rumah itu sangat sederhana, ibuku tidak keberatan karena sudah merasa sangat tidak enak. Bahdi dan Bahti menolak kepindahan mereka karena mereka tidak mau ditinggal berdua saja sendirian di rumah yang sebegitu besarnya. Namun ibuku tetap bersikeras untuk pindah. Jadi dengan berat hati mereka melepaskan kami. Beberapa minggu kemudian, keluarga Priambodo pindah ke belakang rumahku. Di sana ada sebuah pekarangan. Mereka membangun rumah kecil di sana bersamaan dengan bapakku membangun rumah ini. Tapi kami pindah lebih awal dari mereka. Nama saya Roni Priambodo. Ini istri saya bernama Ani Sulistiawati. Dan ini anak saya, Eko Priambodo. Kata Pak Roni memperkenalkan keluarganya kepada keluarga kami. Pria bodoh, jawabku lugu, dan disambut keplakan di kepalaku oleh bapakku. Maaf, anak saya tidak sopan. Saya Ngateno Haryanto. Ini istri saya, Ngatemi Sri Kemanti. Dan ini anak saya, Andri Haryanto. Lalu si jabang bayi, Riono Haryanto. Bapak tidak mau kalah memperkenalkan kami. Oh, tidak apa-apa Pak. Sudah biasa kami dipanggil begitu. Tidak saya masukkan hati kok, jawab Pak Roni. Pak Roni ini asli mana Pak? Tanya bapakku lagi. Saya asli Banyuwangi dan istri saya asli Surabaya. Kalau Pak Ngateno dari mana? Tanya balik Pak Roni. Saya asli kota Malang. Dan istri saya ini asli kota Blitar. Lalu mereka mengobrolkan apa saja yang menurut mereka seru. Aku merasa bosan mendengar mereka yang saling membanggakan dirinya sendiri, mengajak Eko Priambodo untuk pergi main. Aku ajak dia ke sawah. Di depan kelurahan ada sawah, karena di sana tempat aku dan teman-teman yang lain selalu berkumpul. Di sana ada Eva, Lala, Bimo dan Bowo. Kami berlima adalah begundal Mulyorejo waktu itu, hingga akhirnya diwarisi oleh Riono dan kawan-kawannya. Akhirnya kamu datang juga, kata Eva saat melihat aku menuju ke arahnya. Yoi, lagi ada acara apa nih? Kenalin dulu dong, siapa yang datang sama kamu itu? Kata Eva sambil melihat Eko Priambodo. Oh iya lupa. Ini Eko Priambodo, asli Banyuwangi. Sekarang tinggal di belakang rumahku yang baru. Eko Priambodo, jawab mereka kompak. Priambodo budek, bukan pria bodoh. Ah,
Biasa aja kali, kamu tadi kan juga manggil aku pria bodoh, jawab Eko. Hai teman-teman, salam kenal, panggil aja aku Eko. Mendengar jawaban itu, teman-teman yang lain langsung memicingkan mata ke arahku. Hehe, aku cuma bisa cengengesan. Kamu sama aja kok ngatain kami, sialan kamu. Salam kenal kok, namaku Prabowo, panggil aja Bowo. Tahu nih, dasar kampret. Salam kenal juga ya, namaku Adi Bimono, panggil aja Bimo. Aku Eva Hartati, salam kenal. Eva memperkenalkan diri. Dan kalau namaku Sahla Lazuardi, panggil aja Lala. Lala juga tidak mau ketinggalan. Setelah basa-basi sedikit, aku mengulangi pertanyaanku tadi. Ada acara apa nih? Kok banyak banget peralatan masak? Kita mau masak-masak. Aku ada resep baru loh, jawab Eva. Si Eva memang doyan banget masak yang aneh-aneh. Mulai dari embok, ontong, genjer, dan ikan kecil-kecil yang biasa disebut ikan jemblung. Penjelasan singkat nama-nama aneh tadi. Embok adalah belatung atau larva kumbang. Ontong adalah jantung pohon pisang. Genjer adalah tanaman liar di sawah. Bukan genjer-genjer ya. Kalau yang itu bahaya guys. Resep baru? Udah, jangan aneh-aneh lagi, sahutku. Gak aneh kok, sumpah ini enak. Kemarin aku gak sengaja bikinnya, jawab Eva. Emangnya mau masak apa? Krengsengan bekicot. Hah? Yang teriak H itu bukan aku guys. Aku sudah biasa dengan selera anehnya si Eva. Tapi jujur aja, walaupun bahan-bahan yang digunakan tergolong di luar nalar, aneh bin ajaib, masakannya memang enak loh. Yang teriak tadi adalah Eko Priambodo. Udah, kita ikuti saja permainannya. Percuma kalau kamu menolak dengan cara apapun, kataku pada Eko. Dia ini anaknya bebal. Mendengar itu Eva langsung mencubit pinggangku. Sakit tolol, aku memarahinya. Ngomong sembarangan, tak jitak pakai sutil nanti, jawab Eva. Cie, pasangan suami istri ini lagi bertengkar, ledek Lala. Sembarangan kamu ya? Eva sok marah. Udah, kalian cari bekicot sebanyak-banyaknya. Lalu dia memerintah kami dengan gagah berani. Serius ini? Tanya Eko kepadaku saat kami mulai mencari hewan yang dimaksud Eva. Memasak bekicot? Udahlah, kalau dia bilang A, ya A, gak bisa dibantah. Jangan khawatir, walaupun yang dimasak olehnya itu tergolong mengerikan, masakannya enak kok, jawabku. Untuk mencari bekicot itu tergolong sangat sulit karena masih siang. Biasanya bekicot bisa mudah ditemukan saat malam hari. Jadi aku dan Eko hanya mendapatkan 3 ekor saja. Lalu kami berkumpul lagi di sawah depan kelurahan. Cuma ada 3, kataku. Nihil bos, jawab Bowo dan Bimo. Cuma 1, kata Eva dan Lala. Gimana nih? Masa segini aja? Mana cukup? Kita kan orangnya ada banyak, kata Eva. Lagian berburu bekicot kok siang-siang, malam dong. Tapi kita bisa kumpul gini kan cuma siang hari, jawab Eva. Makanya jadi orang jangan suka memaksa. Dengerin kata orang lain lah. Dikit-dikit kek. Dia langsung memelototi aku. Lucu amat dia. Jadi tanya Eva lagi. Kamu mau mencarinya nanti malam? Dia langsung menoleh ke arahku. Enak aja, gak mau aku. Kalau keluyurannya tengah malam, bisa kena marah ibuku nanti. Karena besok hari Minggu, bapakku menyuruhku menemaninya untuk jaga di pos ronda depan kelurahan, kata Bowo. Benar juga, aku nanti tak ikut jaga juga sahut Bimo. Nanti malam sekalian tak berburu bekicot deh. Serius? Nanti panggil aku ya kalau sudah dapat banyak. Kan aku dan ibuku sering sekali membuatkan makanan untuk orang-orang di pos ronda. Lala, kamu menginap di rumahku ya, kata Eva sambil memerintah Lala. Oke, beres, jawab Lala. Terus kalian berdua? Lala menoleh ke arahku dan Eko.
Aku nggak ikut, jawabku. Aku baru pindah ke sini, mana boleh keluyuran tengah malam, jawab Eko. Eva menatap kami dengan tajam penuh ancaman. Iya, aku usahakan. Eko menyerah dipelototin oleh Eva. Hah, dasar lemah. Lalu dia kembali memelototi aku. Awas kalau tidak datang, kata Eva kepadaku. Malam harinya aku berpamitan kepada bapak ibuku, beralasan kalau sudah lulus mau langsung kerja jadi hansip. Dan mulai sekarang aku mau berlatih jaga malam. Bapakku sangat setuju dengan niatku, karena dia juga hansip di Mulyorejo. Ibuku, dia juga setuju dengan itu. Assalamualaikum. Aku lalu keluar rumah. Waalaikumsalam, jawab mereka barengan. Aku membawa obor untuk penerangan jalan. Tidak lupa aku menyalakan lampu templek di teras lebih dahulu. Lalu aku berjalan menuju pos ronda di depan kelurahan. Hah, ternyata aku juga lemah sama cewek. Bajingan. Baru beberapa langkah di jalan setapak, dari arah belakang rumahku ada sebuah cahaya menuju ke arahku. Aku memicingkan mata untuk melihat lebih jelas cahaya apa itu. Ternyata itu obor yang dibawa oleh Eko Priyambodo. Dia tidak sendirian, dia bersama bapaknya. Selamat malam Pak Roni. Aku memberi salam saat tahu siapa yang bersama Eko. Malam Andri, jawabnya. Kok bapak ikut juga? Ini masalah anak-anak kok Pak, jawabku. Kalau mau memarahi kami, besok aja ya, sudah malam ini. Dia malah tertawa mendengar omonganku barusan. Gak apa-apa kok Le, aku juga mau ketemu sama tetangga yang lain. Di Banyuwangi, aku juga sering ikut ronda. Oh, ya sudah kalau begitu, mari kita jalan bareng ke sana. Lalu kami berjalan beriringan dengan riang gembira ke arah kelurahan. Singkat cerita, sesampainya kami di sana, Pak Roni memperkenalkan diri kepada yang lainnya, dan kami para begundal Mulyorejo langsung menjalankan misi kami yang tadi siang tidak selesai. Cuma kami para cowok-cowoklah yang berburu bekicot, sedangkan para betina menyiapkan api unggun dan bumbunya. Bapak-bapak juga kelihatan semangat mendengar kalau Eva mau memasak sesuatu untuk mereka. Ya, karena mereka sering merasakan masakan Eva, jadi mereka tahu betapa dahsyatnya masakan Eva. Aku satu tim dengan Eko, sementara Bowo dan Bimo satu tim yang lainnya. Oke, aku perjelas sedikit tentang mereka berdua ya. Bowo dan Bimo adalah saudara kandung, anaknya Pak Jasemo dari istri kedua. Ya, jadinya masih saudara sama Pak Rawi, jadi masih saudara dengan Eva. Sedangkan si Lala, rumahnya bersebelahan dengan rumahnya Bowo dan Bimo. Tepatnya di sebelah barat rumahnya Eva. Agak jauh dikit lah, rumah paling ujung di desa Mulyorejo. Aku dan Eko mendapatkan puluhan bekicot dan langsung kembali ke pos ronda. Ternyata kami adalah tim terakhir yang datang. Iya, aku dan Mas Jasemo membantu bapakku babat alas di sini. Terdengar suara Pak Rawi sedang bercerita. Ternyata dia juga hadir. Nih F, bekicotnya, kataku pada Eva. Lalu dia menerima seserahanku dan bergabung dengan Pak Rawi dan yang lainnya. Pak Rawi melanjutkan ceritanya. Dia bercerita tentang genderuwo yang ada di pohon beringin. Dia juga menunjukkan pohon itu sambil menunjuk-nunjuk ke arah pohon beringin yang ada di depan kami. Puas akan ketakjuban para petugas jaga, dia langsung membungkukkan badannya. Orang dewasa memang begitu ya, suka menyombongkan dirinya sendiri. Kalau di Banyuwangi banyak sekali santet, kata Pak Roni. Mendengar itu kami langsung berpaling ke arah Pak Roni. Lalu dia mulai bercerita tentang santet di kotanya yang lama. Biarpun bertetangga, mereka tidak terlalu akrab satu dengan yang lain. Tak ayal, perselisihan, pertikaian sering terjadi di tempat tinggal Pak Roni yang dulu. Ini bermula dari saling berebut tempat jualan kalau di pasar, saling berebut tempat mencari ikan itu kalau di laut, dan juga saling berebut lahan pertanian. Karena semuanya belum jelas dan pemerintah belum bisa menangani hal itu.
Di sebuah desa di kota Banyuwangi, Jawa Timur, awalnya masalahnya apa, Pak Roni masih belum tahu sampai sekarang. Yang pasti saat itu terjadi chaos di sana. Tiap hari, tiap malam, banyak saja bola api berseliweran di sana-sini. Bahkan ada pula yang melakukan sihir di jalanan. Pada suatu waktu, Pak Roni melihat sendiri dengan mata kepalanya. Tepat di halaman rumahnya dikelilingi oleh pagar bambu yang tidak terlalu tinggi. Sebuah bola api sedang merayap di pagar itu. Begitu ada yang melihat, yaitu Pak Roni sendiri, bola api itu langsung meledak dan lenyap. Kejadiannya bukan hanya sekali saja, namun berkali-kali. Hingga pada suatu malam, ketika Pak Roni baru pulang dari sebuah hajatan di salah satu rumah warga, dia melihat lagi sebuah bola api. Begitu besar dan bercahaya putih kebiruan, sedang melesat dengan cepat ke arah atap rumahnya. Tentu saja Pak Roni yang melihatnya tidak tinggal diam. Dia mengejarnya supaya santet itu menghilang. Karena mitosnya, kalau ada santet dan ada seseorang melihatnya, santet itu akan kehilangan kekuatannya. Itulah alasannya Pak Roni mengejarnya sekuat tenaga. Namun sepertinya santet ini berbeda dan lebih kuat daripada santet yang biasanya. Karena walaupun sudah ada yang melihatnya, santet itu tidak melemah. Dan bola api itu menabrak atap rumah Pak Roni, menimbulkan suara debuman yang sangat dahsyat. Anehnya, walaupun sudah tertabrak dengan kuatnya, bahkan menimbulkan suara yang cukup keras, atap rumah Pak Roni tidak jebol sama sekali. Bahkan satu genting pun tidak ada yang lepas dari tempatnya. Nah, inilah yang membuat Pak Roni merinding. Saat Pak Roni masuk ke dalam rumah, ada beberapa perabotan rumah yang terbakar. Padahal yang terbakar itu cukup jauh dari lampu templek, lilin, dan semua yang bisa membuat terjadinya kebakaran. Pak Roni pun berusaha memadamkan api itu dan berhasil. Keesokan harinya, bapak dari Pak Roni mulai mengalami kejadian aneh. Dia yang awalnya sehat walafiat langsung sakit keras, perutnya membuncit dalam satu malam saja. Bapak dari Pak Roni tergolong orang yang menjaga kesehatannya. Dia memiliki tubuh layaknya binaragawan. Dan ya begitulah, dalam satu malam saja perutnya membesar. Seharian penuh dia mulai muntah-muntah. Yang keluar bukan makanan yang baru saja dia makan, namun muntahannya berupa gumpalan darah dan beberapa kawat besi. Hari demi hari, muntahan bapak dari Pak Roni semakin bervariasi yang keluar. Kadang yang keluar itu paku, seharian itu terus. Besoknya silet, seharian juga itu terus. Pokoknya silih berganti yang keluar dari dalam perutnya. Bapak Pak Roni kian hari semakin kurus, tapi perutnya semakin membuncit. Dia disantet oleh seseorang. Karena tahu kalau dia disantet, Pak Roni tidak tinggal diam. Maka dia mendatangi salah seorang dukun santet juga dan meminta tolong kepadanya supaya santet itu kembali kepada yang mengirimkan. Ritual pun dilakukan di rumah dukun itu. Pak Roni diminta menyiapkan berbagai macam bahan, mulai yang sepele hingga sesuatu yang tidak masuk akal. Pak Roni disuruh menyiapkan bunga 7 rupa, dupa, menyan, ayam cemani, bahkan tanah kuburan yang diambil di pemakaman yang angker. Demi kesembuhan bapaknya, Pak Roni pun menyanggupinya. Dan wes bablas angine. Pokoknya begitu mantra dari Mbah Dukun yang mulai merapalkan jampi wudhunya. Mereka melakukan ritual itu di bawah salah satu pohon nangka yang berada di belakang rumahnya. Waktunya sekitar tengah malam. Pak Roni kurang tahu, soalnya dia tidak punya jam. Baru beberapa menit dia wes di tempat pembakaran menyan yang awalnya masih baru, masih sedikit basah, tiba-tiba menyala sendiri dan keluar api yang cukup besar. Nah, sembeli ayam cemani, lalu darahnya kamu minum, kata Mbah Dukun. Pak Roni sedikit syok mendengar perkataannya barusan. Namun demi membalas dendam pada seseorang yang menyandet bapaknya, maka Pak Roni melakukannya.
Perutnya seakan memberontak saat dia meminum darah itu, dan kepalanya seakan berputar hebat. Tapi Pak Roni berhasil menahannya. Mbah Dukun itu kembali merapalkan jampi-jampi. Kali ini dia mendengar ucapannya. Begini kira-kiranya. "Mbah sing tak agungaken, kula nedhi tulung. Tulung salah siji anakku sing digarai kancane. Tulung sing dikirim kancane iku dibalekno nang sing duwe." Lalu suaranya kembali tidak jelas lagi. Api dari kemenyan tadi lambat laun menjadi bara api besar. Mata Pak Roni masih tertuju kepada pemandangan itu. Lambat laun api itu membalas tatapannya. Benar, bola api itu lama-kelamaan berwujud menjadi kepala tengkorak. Matanya kembali membalas tatapannya. Bola itu menggeram keras dan Pak Roni langsung terpental beberapa meter ke belakang. Ketika berdiri, bola api itu sekarang mewujud sebagai sosok manusia api, sangat besar dan mengeluarkan hawa yang sangat panas. Lalu sosok itu berkata, "Ora ono sing gratis, kabeh kudu ono bayarane. Apa sing katek mbok kekno ning aku ha?" Pokoknya artinya itu tidak ada yang gratis, semua harus ada bayarannya. Dia menanyakan apa yang akan mereka berikan kepada makhluk tersebut. Kemudian Mbah Dukun menjawab yang kira-kira artinya seperti ini. "Kamu bisa makan dia yang mengirimkan santet kepada anakku." Setelah itu, sosok tersebut berubah menjadi bola api lagi dan langsung melesat ke arah selatan. "Apa itu tadi, Mbah?" tanya Pak Roni saat sosok itu sudah menghilang dari pandangan. "Itulah Banaspati, ilmu santet tingkat tinggi. Tidak semua dukun bisa melakukan hal itu. Kamu betul mendatangi aku, Le. Kalau yang lain biasanya cuma bisa ngibul atau ilmunya masih ecek-ecek." "Jadi Mbah ini sudah senior di bidang perdukunan?" "Tentu saja dong. Kalau yang lain belum tentu bisa bernegosiasi dengan Banaspati. Biasanya Banaspati itu minta tumbal dari pihak yang meminta tolong." "Maksudnya, Mbah?" "Banaspati itu minta tumbal dan tumbalnya itu dari salah satu keluargaku, begitu?" "Iya betul. Nah, sekarang pembayarannya gak murah loh ya." "Iya Mbah, santai aja, gampang." Keesokan harinya, bapak dari Pak Roni mulai membaik, dan salah satu tetangganya mengalami hal yang dialami oleh bapak dari Pak Roni. Perutnya membesar dan muntah barang-barang aneh seperti halnya bapak dari Pak Roni kemarin. Pak Roni mengira sudah selesai kasusnya, namun sepertinya dia salah. Beberapa minggu kemudian, bapak Pak Roni kena santet lagi. Jadi Pak Roni harus kembali ke dukun yang kemarin. Sembuh lagi dan disantet lagi. Hingga suatu hari, waktu Pak Roni ke rumah dukun itu, dia berpapasan dengan salah satu keluarga yang menyantet bapaknya. Ternyata dia juga minta jasa Mbah Dukun itu. Dan si Mbah Dukun itu meraup uang banyak dari keluarga Pak Roni dan keluarga tetangganya. Mengetahui hal itu, Pak Roni mulai beralih ke dukun yang lainnya. Namun dukun yang dia datangi selanjutnya tidak sesakti dukun yang pernah dia datangi. Bapak Pak Roni kena santet dan meninggal beberapa minggu kemudian. Motif santet menyantet itu bermula dari percekcokan antara bapak Pak Roni dan bapaknya orang itu saat berselisih tentang pendapat di sawah. Mereka saling berebut lahan yang mau digarap. Gila ya, sesuatu yang sepele begitu membuat Pak Roni melakukan hal yang aneh-aneh. Kabar selanjutnya, keluarga itu mereka sukses dan menjadi orang kaya. Namun, satu demi satu sanak keluarganya mulai meninggal. Kekayaannya menjadi terbengkalai, tidak ada yang mewarisinya. Jadi benar, untuk sesuatu yang bertujuan lebih besar, resikonya juga lebih besar juga. Maka Pak Roni beruntung tidak melanjutkan santet menyantetnya dan memilih mengalah. Siapa tahu bila dia tetap termakan dendam dan mengedepankan egoismenya.
Dia tetap bersikukuh melakukan santet dan menang. Tapi ujung-ujungnya dia malah mengorbankan keluarganya sendiri. Lebih baik dia mengalah daripada harus kehilangan seluruh keluarganya. Kisah itulah yang teringat saat aku melihat bola api terbang dari arah barat. Dulunya aku masih tidak percaya dengan ilmu santet, lintrik, kodam, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya aku melihat sendiri. Bahkan santet itu mampir ke rumahku. Setelah itu, gimana Pak Roni? Tanya Pak Rawi. Setelah itu, ibuku menyuruh aku menjual rumah itu dan kami pindah ke sini, jawabnya. Jadi, kejadian itu masih anget-anget ya? Iya, masih beberapa bulan yang lalu. Sudah 100 harinya bapakku sih. Walah, begitu? Tanya Pak Rawi. Jadi kalian meminta tolong kepada satu dukun yang sama? Tanya Pak Rawi lagi. Iya Pak, makanya sekarang aku udah gak percaya lagi sama dukun. Ternyata mereka hanya memanfaatkan kami dan meraih untung sebanyak-banyaknya. Oh iya, aku lupa memberitahu siapa saja yang ada di pos ronda malam itu. Di sana ada Pak Rawi, Pak Roni, Pak Komat, terus ada Bowo, Bimo, lalu bapaknya Lala, Pak Gepeng namanya. Aku nggak tahu siapa nama aslinya sih. Soalnya yang lain manggilnya Pak Gepeng gitu. Aku ya jadi ikut-ikutan. Nih, udah mateng. Eva membawakan makanan yang baru saja dia masak. Krengsengan bekicot, silakan dimakan. Awalnya Pak Roni dan Eko kelihatan ogah-ogahan makannya. Tapi setelah tahu rasanya, bolak-balik nambah. Emang masakan Eva itu nomor 1 deh. Merasa kurang, Pak Roni mengajak anaknya berburu bekicot lagi. Dan Pak Rawi, Pak Gepeng, Pak Komat juga ikut andil. Eko disuruh di pos ronda saja sama Pak Rawi. Jadi sekarang para orang tualah yang berburu bekicot. Kami para begundal cilik sedang mengobrol ngalor ngidul saat para orang tua pergi. Bercanda saling lempar olokan, tapi tidak ada yang diambil hati. Selang beberapa saat, ada 2 orang dewasa dari arah desa Wagir. Mereka membawa obor untuk penerangan jalan mereka. Yang satu menuju pohon beringin dan ancang-ancang mau buang air kecil di sana. Melihat itu aku mendatangi mereka dan menegurnya. Pak, pohon beringin itu ada penunggunya. Lebih baik Bapak kencing di sungai itu aja, kataku sambil menunjuk sungai di dekat pos ronda. Seolah tidak terima dengan teguranku, dia malah mengumpatku. Anak kecil, siapa kamu? Berani-beraninya melarangku. Suka-suka akulah. Kamu belum tahu siapa aku ya? Jawabnya malah begitu. Aku memang gak tahu siapa Bapak. Tapi Pak, mending dengerin kata-kataku. Mereka malah tertawa mengejek. Dan mereka berdua malah menantang penunggu pohon beringin itu. Dan mereka mengencingi pohon beringin itu. Baru saja mereka mengeluarkan cabai mereka, tiba-tiba mereka mengibaskan tangannya ke kepala mereka. Jancok, kamu berani menyiram air ke aku, ah? Lalu dia mengeluarkan golok dari pinggangnya, lalu menuju ke arahku. Melihat itu aku langsung melangkah mundur. Takutlah, kan waktu itu masih SD. Salah satu orang itu menyambar tanganku, dan saat dari dekat, tubuh orang itu tercium bau pesing yang sangat amat menyengat. Otomatis aku langsung menutup hidungku. Melihat itu mereka semakin naik pitam dan mengumpat aku sedemikian rupa. Seolah-olah mendengar keributan, Pak Rawi dan Pak Komat muncul. Ada apa ini? Tanya Pak Rawi. Dia melotot ke arah orang 2 itu. Mau kamu apakan anakku, ah? Pak Komat tidak mau kalah. Dia mengeluarkan muka buasnya. Dia orang Madura guys. Walaupun kecil, dia jagoannya desa Mulyorejo. Melihat tampang sangar Pak Rawi dan Pak Komat, mereka berdua langsung ciut nyalinya. Pak, tadi saya cuman kencing di bawah pohon beringin itu. Anak ini malah menyiram air ke kepala aku. Makanya aku marah sama dia, kata orang yang memegang tanganku. Dia cengengesan seperti sambil melepaskan cengkeramannya. Bohong Pak, teriak Eva. Andri cuma berdiri di sana aja. Dia nggak menyiram air seperti yang mereka tuduhkan. Jadi mana yang benar?
Pak Rawi semakin sangat seram mukanya. Ayolah, kalian sudah tahu perawakannya Pak Rawi kan? Tinggi, gede, kumisnya lebat, sekarang tambah melotot kayak matanya mau copot. Mirip genderuwo lah. Sumpah Pak, tadi aku cuman kencing di sana, lalu anak ini. Serius? Kamu kencing di sana? Andri, kamu sudah mengingatkan mereka kalau pohon beringin itu ada penunggunya. Awalnya dia berbicara dengan dua orang itu, lalu dia berpaling kepadaku. Aku udah mengingatkan mereka Pak, dan mereka nggak terima aku tegur. Mereka malah mengumpat. Benar begitu? Tanya Pak Rawi kepada kedua orang itu. Iya Pak, jawab mereka bebarengan. Tapi dia menyiram air pada kami Pak. Pak Rawi mendekati mereka. Baru beberapa langkah saja dia langsung berteriak. Kalian pesing sekali. Dia memeriksa tubuh mereka. Kalian tidak basah sama sekali. Jadi kalian membohongi aku? Mereka berdua semakin mungsret, duduk di bawah pohon beringin sambil gemeteran. Pak Komat hanya diam saja, namun auranya sangat dingin, menambah dosis gemeteran mereka berdua. Ampun Pak, kami salah Pak. Jangan pukul saya Pak, rengek salah satu orang itu. Iya Pak, maaf. Lain kali kita akan menjaga kelakuan. Satunya menimpali. Kalian siapa? Orang mana? Mau apa ke desaku? Aku kepala desa di sini. Pak Rawi membuat mereka semakin seperti tikus got yang baru kesiram air comberan. Kita cuma orang biasa yang kebetulan lewat Pak. Kita itu dari desa Wagir. Kami cuma berburu kodok Pak. Ini, lihat. Mereka menunjukkan kodok buruan mereka. Ya sudah, aku percaya. Aku minta alamat kalian. Kalau saja penunggu pohon beringin ini ngamuk dan merugikan warga desaku, kalian harus tanggung jawab. Mereka pun memberitahu alamat mereka, dan mereka berdua dipersilakan pergi dari sana. Ada apa ini? Ada rame apa ini? Pak Roni dan Pak Gepeng muncul. Wah, ada kejadian seru. Kalian telat, kata Eko. Kalian kenapa sih? Kok muka kalian pucat begitu? Tanyaku kepada Bowo dan Bimo. Aku mau tanya ke kamu, Ndri, kata Bimo dengan tergugup. Gak usah terlalu serius, aku gak apa-apa kok, santai aja. Mau tanya apa coba? Kamu tahu gak, Ndri, siapa yang berdiri di sampingmu tadi? Tanya Bimo. Pak Rawi dan Pak Komat kan? Jawabku. Bukan, tapi sebelum itu, seru Bowo. Sebelum itu kan aku sendirian menghadapi dua preman kampung. Serius, kamu gak tahu? Kata Bimo lagi. Udahlah, kalian jangan berbelit-belit. Katakan saja, to the point gitu loh. Di sampingmu tadi ada genderuwo. Seru mereka berdua kompak. Aku langsung kaget. Serius? Genderuwo itu mengencingi dua preman itu saat mereka mengencingi pohon beringin. Aku langsung tertawa kecil. Oh, genderuwo itu. Kalau dia nggak akan mengganggu orang selama dia tidak diganggu lebih dulu. Kalian sudah dengar cerita genderuwo itu dari bapak kalian belum? Sudah kan? Lah, itu genderuwo yang dimaksud sama bapak kamu. Beneran nggak bakalan mengganggu kita kan Pak? Tanya Eva. Santai saja. Buktinya kita di sini sudah berapa lama? Dia tidak mengganggu kita kan? Kamu hebat, Andri. Kamu berani melawan kedua preman itu sendirian. Jempol 2 buat kamu, kata Pak Rawi sambil mengacung-acungkan kedua jempol tangannya. Sepertinya aku tertidur di pos ronda, dan aku terbangun saat subuh. Waktu itu masjid masih belum dibangun, tapi aku tahu kalau itu sudah subuh karena ayam-ayam sudah pada berkokok ria. Eva sudah pulang ternyata, Pak Rawi juga. Eko dan bapaknya sudah hilang juga. Yang tersisa cuma aku, Bimo, Bowo, dan Pak Peng serta Pak Komat. Pak Komat memukul plat besi 4 kali. Dia menunjukkan pukul 4. Lalu dia membangunkan anak-anak yang tidur, menyuruh kami segera bersiap untuk pulang. Nyawa belum kekumpul semua. Kepala masih berputar-putar saat aku mulai melangkahkan kaki menuju ke rumah.
Baru beberapa langkah dari arah desa Wagir, dua preman kemarin malam yang bikin onar di sini tergopoh-gopoh menghampiri kami. Pak Komat langsung pasang badan siaga 5. Bukan Pak, bukan. Kita mau minta tolong. Kita tidak ada niatan berantem lagi. Pak Komat belum bilang apa-apa, mereka udah nyerocos. Minta tolong apa? Kata Pak Komat sambil menutupi hidung dia. Melihat itu aku juga langsung sadar ada bau pesing dari arah mereka berdua. Aduh Pak, jangan galak-galak dong, kata salah satunya sambil gemeteran melihat muka Pak Komat. Ini bau pesing ini gimana cara menghilangkannya? Mana aku tahu, memangnya kalian habis melakukan apa? Kata Pak Komat masih galak-galaknya. Ini tentang kemarin Pak, waktu saya kencing di sana. Kan saya bilang kalau anak itu menyiram air pada kami. Air itulah yang membuat badan kami pesing. Masih mau menuduh anak ini? Kata Pak Komat sambil menghampiri mereka. Sontak mereka melangkah mundur. Bukan Pak, bukan. Lalu, mau apa kalian? Saya mau tanya, ini bau pesing gimana cara menghilangkannya Pak? Ulang mereka. Gak tahu, cari tahu sendiri. Kami habis begadang, udah capek, mau pulang dan istirahat. Jangan ganggu kami. Tapi Pak Komat langsung melotot ke arah mereka. Melihat itu, mereka langsung menundukkan kepalanya. Kalian tanya lurah sana, tapi nanti siang saja. Kalau sekarang, siap-siap kalian diterkam. Itu rumahnya, kata Pak Komat sambil menunjuk-nunjuk rumah Pak Rawi. Lalu Pak Komat mengajak aku pulang, dan Bowo Bimo bareng Pak Peng ke arah berlawanan. Kami meninggalkan duo preman itu. Saat berada di perempatan jalan, terdengar teriakan mereka berdua. Kami menoleh ke arah mereka. Mereka pun menghampiri kami. Mereka berteriak minta tolong bebarengan. Pak, ada genderuwo Pak, tolong kami Pak, kata salah satu dari mereka berdua. Itu urusan kalian, jangan dekat-dekat. Pesing, bikin aku pusing, kata Pak Komat sambil menarik tanganku. Ayo pulang, jangan pedulikan mereka. Asal kalian tahu, kemarin saat kalian kencing di pohon beringin itu, kalian dikencingi sama genderuwo. Lebih baik kalian minta maaf ke dia. Caranya, tanya yang satunya. Masih tanya lagi, cari sendiri sana. Berani menghalangi langkah kami lagi, tak keruwes mukamu. Mendengar kata-kata Pak Komat, mereka langsung nangis di tempat, tapi gak berani ngomong apa-apa. Mereka kasihan Pak, kataku ketika sudah berada di depan rumahku. Bisa-bisanya kamu kasihan sama mereka, mengingat kelakuan mereka ke kamu tadi malam. Tetap aja gak tega liatnya Pak. Kamu ini emang anak yang baik Dri. Aku bangga sama kamu, walaupun kamu bukan anakku. Tapi mereka biar cari cara sendiri untuk mengatasi hal itu. Biar kapok, biar jadi pelajaran juga buat yang lain. Sudah, kamu masuk dulu sana dan cepat istirahat. Besok biar seger, biar bisa bantu bapakmu ngapa-ngapain. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kami pun berpisah sambil saling melambaikan tangan. Opo? Bajingan? Teriak bapak membangunkan aku dari mimpiku. Mendengar itu, aku langsung berlari keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pak Komat dan Pak Rawi sudah di ruang tamu kami. Benarkah itu Pak? Kata bapakku ke mereka berdua. Iya, tadi malam. Sekarang dua orang itu sedang nangis gulung-gulung di depan pendopo, kata Pak Rawi. Ayo ke sana. Leandri, kamu udah bangun? Bapak langsung menyerbuku. Beneran, kamu semalam ditodong golok sama mereka? Tanya bapakku. Iya Pak, jawabku tergagap sambil kiep-kiep gara-gara baru bangun tidur. Pokoknya emakmu jangan sampai tahu kejadian itu. Mengerti? Kata bapakku sambil dilebih-lebihkan. Aku pun mengangguk cepat. Ayo, kita segera ke pendopo Pak Ngat, ajak Pak Rawi. Kamu kalau mau ikut, ayo Nak Andri. Tapi cuci muka dulu. Lihat tuh ilermu, banjir sampai ke kerah baju, basah gitu. Buset,
Pak Rawi memperhatikan sampai segitunya. Di sana dua preman itu ternyata bernama Kancil dan Bilung. Mereka disidang oleh para warga Mulyorejo. Walaupun warga Mulyorejo masih sedikit, tapi tetap saja mereka benar-benar membuat kedua orang itu ketakutan. "Ampun Pak," kata Bilung, "aku sudah minta maaf pada anak itu." "Iya maaf Pak, kapok, gak lagi-lagi," sambung Kancil. Sudah, kasihan mereka. Lihat, Nak Andri saja sudah memaafkan mereka kok. Jadi kalian mau apa masih di sini ya? Kata Pak Komat kepada mereka. Sontak mereka langsung ketakutan. "Kami mau minta tolong, apa syarat supaya bau pesing ini segera hilang?" tanya Bilung. "Kan sudah aku bilang, cari tahu sendiri," kata Pak Komat. "Kami sudah gak kuat diteror sama genderuwo itu Pak. Kita belum tidur dari semalam." Kancil langsung menangis kencang. Melihat itu Pak Rawi mulai sedikit iba pada mereka. "Nanti malam atau kapan saja, kalau kalian didatangi genderuwo itu, kalian minta maaf ke dia dan minta dikasih tahu apa yang harus dilakukan supaya kalian bisa dimaafkan," kata Pak Rawi. Mendengar itu wajah mereka mulai bercahaya lagi dan mereka disuruh pulang. Tidak lupa mereka meminta maaf lagi kepadaku. Aku pun memaafkan mereka. Kancil dan Bilung pun sempat bercerita kepada warga tentang apa yang mereka alami. Jadi sepulang dari Mulyorejo, Bilung dan Kancil berniat langsung membersihkan kodok yang mereka peroleh, karena besok harus dijual, lumayan buat tambahan belanja istri. Bilung mengetuk pintu rumahnya dan istrinya yang membukanya. Bayangannya Bilung akan disambut pelukan dan kecupan manis dari istrinya. Tapi ternyata tidak seindah itu. Dia malah berteriak begitu membukakan pintu untuk suaminya. "Setan!" teriaknya, lalu membanting pintu sekencang-kencangnya. Kalau nggak refleks mundur, hidung Bilung bisa patah terkena hantaman pintu itu. Bilung mengetuk pintu lagi. Dia tetap berteriak-teriak, "Setan, setan, setan," gitu terus. Bilung melongok ke jendela depan rumah. Hantaman kemoceng mengenai mukanya. Dia benar-benar kesurupan melihat Bilung. Karena heboh begitu, para tetangga keluar rumah untuk melihat keadaan. Ketika Bilung menjelaskan kepada mereka, mereka cuma bilang, iya, sambil menutup hidungnya. "Kalian kenapa sih? Apa bauku sebegitukah?" tanya Bilung. "Iya, kamu cium sendiri tubuhmu," jawab salah satu tetangga Bilung. Dan Bilung pun menciumi tubuhnya sendiri. "Ah, biasa-biasa aja kok. Hidungmu error kalau gitu. Tubuhmu itu bau pesing. Habis mandi air kencing apa?" jawab tetangganya. "Sumpah, aku gak mencium bau apapun dari tubuhku," Bilung memprotes ucapan tetangganya. "Wah, ini gak benar ini. Pasti kamu melakukan sesuatu yang melanggar pantangan, iya kan?" tanya salah satu sesepuh desa Wagir. Lalu Bilung menceritakan apa yang dia lakukan di pohon beringin itu, tapi merahasiakan menodong anak kecil dengan sebilah golok. "Nah, bener kan?" katanya setelah mendengar penjelasan Bilung. "Mending kamu beresin itu dulu, baru kamu balik ke desa ini. Takutnya merembet ke warga yang lainnya. Sudah tahu pohon beringin itu angker, malah main kencing sembarangan. Untung saja kamu cuma dikencingin sama genderuwo itu. Kalau di kampung bisa modar kamu. Pokoknya kamu balik ke sana dan selesaikan masalah itu." Karena rumah Bilung cukup dekat dengan rumah Kancil, maka dia pun ke sana lebih dahulu. Ternyata di sana juga ramai, dan ternyata dia mengalami hal yang serupa dengan yang Bilung alami. Dia diusir warga, dan begitulah ceritanya. Mereka pun berjalan menuju desa Mulyorejo lagi. Sepanjang perjalanan, sosok tinggi besar berbulu hitam legam mengikuti mereka berdua. Dia cuma meringis saja, tidak ngapa-ngapain, tapi tentu saja membuat mereka berdua ketakutan setengah mati. Mereka berlari ke arah Mulyorejo, dan ternyata genderuwo itu juga ikut berlari. Karena sudah merasa capek, Bilung berhenti dan berusaha berbicara dengan sosok itu. "Mbah, maaf mbah,
Kita nggak tahu kalau pohon beringin itu rumahmu, kata Bilung. Iya mbah, sambung Kancil. Kalau mau minta maaf, ya ke bapakku sendiri saja. Aku cuma disuruh sama dia ngikutin kalian. Tidak disangka genderuwo itu menjawab pertanyaan Bilung. Tapi mbah, dasar lemah. Mana sok jagoanmu tadi di sana? Petentang-petenteng mengancam anak kecil pakai golok. Cepat ke rumah bapakku dan lakukan apa yang dia suruh. Mbah, tapi, kata Kancil. Cepat ke sana. Suara genderuwo yang tadinya biasa saja tiba-tiba menjadi menggelegar memakakkan telinga. Otomatis mereka berdua ngacir ke Mulyorejo. Sesampainya di sana, mereka tidak mendapatkan penjelasan dari bapak-bapak yang ada di sana. Dia tidak mau membantu mereka, tidak mau memberitahu apa yang harus dilakukan. Bilung mencoba berinteraksi dengan genderuwo yang mendiami pohon beringin itu. Namun hasilnya nihil. Yang ada, genderuwo yang mengikuti mereka tadi muncul. Dia cuma ketawa-ketawa saja sambil mengancam mereka berdua. Mau tidur, dia ganggu. Mau ngapain, dia ganggu. Sampai mereka capek. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sampai siang harinya, mereka berdua malah disidang oleh warga Mulyorejo. Keesokan harinya lagi, hari Senin, aku siap-siap berangkat ke sekolah. Mandi, sarapan, tidak lupa minta uang jajan. Lalu berjalan dengan hati gembira menuju ke sekolah. Di perempatan jalan dari arah kelurahan, di sana ada kehebohan yang terjadi. Banyak orang tergopoh-gopoh menuju ke sana. Karena penasaran, ya aku ikut ke sana. Ternyata dua preman kampung itu. Mereka sedang tidur pulas tanpa busana. Mereka pun jadi tontonan oleh warga desa Mulyorejo dan desa Wagir. Para ibu-ibu cekikikan geli melihat itu. Sedangkan bapak-bapak ngakak gak ketulungan. Pak Rawi pun membangunkan mereka. Kalian ini kenapa? Kata Pak Rawi sambil menggoyang-goyangkan kedua orang itu. Kalian ini sudah gila ya? Mereka pun terbangun sambil meregangkan otot-otot mereka. Ibu-ibu semakin cekikikan geli melihat dua cabai berbulu mereka yang imut-imut. Kedua orang itu melihat sekeliling. Sepertinya keheranan melihat kerumunan massa yang mengelilingi mereka berdua. Malah bengong. Kalian ngapain sih? Tidur sambil bugil di depan pendopo? Tanya Pak Rawi lagi. Barulah mereka sadar apa yang sedang terjadi. Dia langsung berusaha menyembunyikan cabai berbulu mereka yang imut-imut. Loh, kok bisa sih? Kemarin malam kayaknya aku tidur di rumah, kata Bilung. Mana bajuku? Tanya Kancil. Mana aku tahu. Memangnya apa yang terjadi semalam? Kami semedi di bawah pohon beringin ini. Terus didatangi genderuwo yang mengaku sebagai anaknya genderuwo pemilik pohon beringin. Kami disuruh pulang sambil telanjang sebagai bentuk permintaan maaf kami. Kami pulang ke rumah masing-masing dan aku tidur bareng istriku. Kok tahu-tahu udah di sini lagi? Kata Bilung panjang lebar. Kalian dikerjai penghuni pohon beringin, jawab Pak Rawi. Sudah, kalian pulang sana. Jangan mengganggu ketertiban umum. Tapi baju kami, masa bodoh soal itu? Semuanya bubar. Lalu para warga pun membubarkan diri. Saat balik arah menuju sekolah, Eva juga terlihat di kerumunan massa. Dia melihatku lalu menyapaku. Dia cekikikan dengan riangnya. Wah, kamu kenapa, F? Pagi-pagi udah mesem-mesem, tanyaku. Habisnya mereka berdua. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Ya, fahamlah apa maksud perkataannya. Lalu kami berjalan bareng ke sekolah. Baik, sampai di sini dulu cerita dari Mbah Yono ketika kecil dulu yang mengalami banyak kejadian-kejadian horor, baik itu di kampungnya maupun di tempat lain. Ceritanya masih panjang, jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih buat teman-teman Ada Apa Gerangan yang selalu menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Jangan lupa like dan share video ini.
Pastinya tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Ya sudah, sekarang saya harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.